Hai makhluk hidup, belakangan ini kenaikan harga komponen elektronik makin abu-abu ya. Beberapa tech reviewer seperti Gadgetin, Kioskom, dan Sobat HP juga membahas hal yang sama. Imbas dari menggilanya industri AI sekarang, dan terutama di negara kita, perekonomian sedang tidak baik-baik saja. Kenaikan yang terjadi bukan cuma dari brand pabrikan yang jualan, tapi dari mereka yang menjadi tengkulak di industri ini. Meskipun memang secara adanya tengkulak ini atau mungkin bisa dibilang toko lah ya, dan itu ada plus minusnya juga. Mari kita perdalam. Mulai dari mengenai HP, ini mungkin menjadi sebuah benda teknologi paling dekat dengan kita sekarang ya. Video ini juga saya rekam pakai HP. Mau itu untuk komunikasi, dokumentasi, hiburan, sampai beberapa kerjaan bisa kita lakukan dengan benda ini. Kenaikan harga HP lebih berimbas ke harga baru ya, di mana HP yang rilisan sekarang antara speknya meningkat tapi harga juga naik, atau harganya sama tapi speknya juga gitu-gitu aja. Bahkan HP yang udah rilis dari tahun lalu aja nggak ada penurunan harga. Ya mungkin memang itu kebijakan dari brandnya juga kali ya. Kalau bicara unit bekas, secara pengalaman pribadi menyelami marketplace Facebook, saya cukup jarang menemukan adanya toko yang jualan. Kebanyakan sesama end user yang entah itu BU, bosan, atau mau upgrade, dan lain-lain. Meskipun sesekali saya masih bisa nemu counter yang jualan, tapi itu gak lebih banyak dari orang yang pribadi gitu yang jual gitu. Kalau dilihat-lihat sih kebutuhan sekarang untuk HP ini udah cukup bisa dihandle dengan harga 2-3 jutaan aja kali ya. Setidaknya buat komunikasi itu masih bisa, dokumentasi buat sosmed dan kenangan juga masih bisa. Bahkan main game yang agak berat pun masih bisa dengan kompensasi settingan grafik yang ya rendah atau menengah gitu. Gak terlalu banyak yang bisa diomongin karena opininya pun relatif sama, bahwa kalau emang HP yang sekarang masih bisa dipakai, masih bisa memenuhi kebutuhan gitu, dan gak butuh-butuh banget buat ganti, ya ngapain ganti gitu kan. Teman saya aja yang HP-nya udah pakai karet, layarnya udah pecah, terus bahkan udah gak bisa main game gitu, tapi ya dia masih tetap pakai HP itu buat komunikasi gitu, padahal beberapa waktu sebelumnya dia udah beli laptop gaming. Nah, bicara soal laptop, kasus ini kalau berdasarkan pengalaman saya agak beda ya. Berbeda dari sebelumnya yang kalau di HP itu saya cukup jarang mencari toko yang jual bekasan. Di laptop ini justru banyak banget. Mulai dari laptop harga 3 jutaan sampai yang 10 jutaan ke atas juga ada. Justru di sini saya cukup susah untuk mencari end user atau ya pengguna akhir gitu, pengguna biasa yang emang mau jual laptopnya. Berasa nemu harta karun gitu kalau misalkan nemu orang biasa yang jual laptop tuh. Karena memang seakan udah dimonopoli, udah jadi ruang persaingan para toko si marketplace ini. Postingannya tuh udah toko semua gitu. Jarang banget ada orang biasa yang jual gitu. Even di grup-grupnya juga sama. Sekalinya ada orang biasa yang nanyain ibaratnya budget 4 juta nyari laptop second gitu. Yang ramai di komen tuh kebanyakan toko semua. Ya nggak semua sih, tapi ini lebih banyak dari yang HP tadi gitu. Harga laptop ini juga lumayan bias buat sekarang, apalagi kalau kita jual belinya ke toko gitu. Harga ketika kita jual ditelan mentah, dilepeh ke tanah, sementara barang jualannya digoreng sampai keemasan. Well, kita nggak bisa sepenuhnya salahin mereka juga sih memang. Toh mereka juga usaha, mereka juga jualan, mereka juga bisnis, dan mereka juga jadi opsi kalau kita butuh dana cepet dan ketika kita mau beli gitu, ya mereka tanggung beban garansi. Meskipun 1 bulanan doang sih. Yang jadi permasalahan adalah ketika kejujuran toko itu dipertanyakan. Karena bisa aja laptop yang end user jual ke mereka itu ya pasti dalam kondisi bekas ya, bekas pakai dan ada beberapa minus, entah minus pemakaian atau mungkin ada kerusakan yang lain. Tapi ketika mereka jual kembali, minus itu nggak diperbaiki sama sekali. Palingan cuma dipoles aja biar kelihatan kinclong atau pembersihan internal laptop yang minor. Bahkan toko ini nggak mention minusnya sama sekali di postingannya. Itu yang agak bermasalah tuh itu. Giliran kita udah serahin uangnya buat kita beli, dia baru sebutin segelintir minusnya. Seperti contoh laptop yang baru saya beli dari salah satu toko laptop bekas. Hopefully ini jadi pembelajaran buat teman-teman di luar sana kalau mau beli ya. Rada ngotot dikit itu nggak apa-apa. Jangan kayak saya yang udah ciut duluan, karena saya ngerasa kalau saya rese juga kebakal bener ya. Apalagi mereka yang jualan juga badannya keker-keker semua, sementara saya kurus krempeng gini. Alhasil saya malah miss ketika pengen tanyain minusnya gimana aja gitu. Sekilas saja nanti bakal ada bahasannya. Laptop yang saya beli itu Asus. Ini Asus VivoBook F571GD dengan spek i5 9300H, GTX 10 54GB, RAM-nya 8GB dan SSD NVMe 512GB. Yang saya beli ini dengan harga sedikit lebih mahal ya dari harga pasaran harusnya. Mungkin entah karena markup toko, markup karena situasi, unit yang katanya langka,
klaim bahwa Gen 9 lebih baik dari Gen 10, dan lain-lainnya yang berasa paling lain sampai yang lainnya kelainan yang mereka klaim harganya udah murah segini teh gitu. Setelah saya gunakan selama 1 hari pasca pembelian saya langsung tes ini laptop di rumah. Laptop ini panas ketika load CPU berada di 60% ke atas dengan kondisi charger terpasang. Namun panasnya ini bukan panas biasa sih sebenarnya ya, karena dilihat dari HW Info mencapai 95 derajat Celcius, bahkan 97% peaknya. Ketika saya ajukan komplain ke tokonya, malah cuma setting fan-nya doang di aplikasi My Asus tanpa adanya konfirmasi perlu repasta atau enggak. Klaim mereka juga bilang kalau laptop ini nggak panas ketika digeber nonton YouTube. Nonton YouTube aja, bukan yang gimana-gimana. Dan chargingnya juga harus ngarah ke arah tertentu gitu buat bisa ngecas. Tapi ya karena udah malas balik lagi, jadi saya pikir ya udahlah cukup gitu. Mending ntar saya beresin sendiri atau ke kenalan saya yang memang expert buat urusan ginian. Kayak berasa dibego-begoin jir kalau balik ke sana. Dengan harga sekarang yang toko juga memanfaatkan kesempatan ini untuk secara tidak langsung memersuasi pembeli supaya beli dengan harga yang dikatakannya pada naik. Sebaiknya kalau emang santai sih cari aja yang harganya sangat worth it untuk apa yang didapat. Bisa cari ke sesama end user, ke sesama pembeli atau ke temen gitu misalnya. Atau kalau mau cari ke toko, cari toko yang reputasinya bukan cuma soal ramah, tapi jujur di awal, komunikatif, dan solutif. Terkecuali kalau emang kalian butuh cepet, ya itu beda cerita gitu. Itulah mengapa tengkulak atau toko ginian tuh hadir buat beresin problem itu dan menyediakan barang yang dibutuhkan dengan cepat. Tapi ya kalian juga harus nurut sama harga mereka dan harus lebih teliti biar nggak apes-apes banget. Gak beda jauh sama dua teknologi barusan, komponen PC juga memang sedang pada naik. Bahkan untuk unit-unit purba macam itu juga Gen 3 yang saya pakai, sekarang harganya tuh 700.000 dan itu di toko yang sama. Yang mana sebelumnya saya beli di sana dengan harga sekitar 500 ribuan. Gak cuma itu, power supply, GPU, bahkan RAM dan SSD ya udah jelas. Itu juga udah lumayan gak ngotak harganya. Jadi harap lapang dada untuk situasi sekarang. Kalau emang kalian ngerasa perlu banget beli barang tersebut, ya udah, terima situasi sekarang dengan harga yang harusnya bisa lebih murah dan beli barang tersebut dengan harga yang ada. Tapi kalau emang device yang sekarang masih bisa kalian gunakan dengan maksimal, opsi pembelian ini tuh bisa kalian tahan dulu sambil tetap update perkembangan apakah harga akan cenderung terus naik atau udah mulai berangsur menurun, sehingga itu bisa menjadi referensi kalian apakah device sekarang kuat berapa lama, naiknya harga sampai kapan atau turunnya harga ketika kapan dan sebagainya. Yang alhasil bisa menjadi keputusan final kalian harus beli baru lagi atau enggak. Oke, jadi segitu aja dulu buat curhat ceria kali ini. Hopefully kalian bisa dapat ya 1-2 insight dari bahasan ngalor ngidul kali ini. Next saya akan bahas PC purba ini lagi, yang mana udah upgrade VGA-nya ke GTX 1650 Super. Saya juga akan bahas laptop yang tadi. Kita akan coba uji kemampuannya seperti apa buat tahun sekarang dan ya mungkin untuk beberapa tahun ke depan gitu ya. Secara laptop Asus VivoBook tadi tuh laptop desain kantoran tapi isiannya itu lumayan gaming lah pada masanya. Sayangi device kalian karena sekarang harga sedang gelap. Like kalau kalian suka dengan video ini, dislike aja gak apa-apa kalau emang kurang, dan komen di bawah bagaimana pendapat kalian tentang fenomena sekarang. Klik subscribe buat yang mau lanjut berkelana menelisik teknologi yang ada di sekitar kita. Terima kasih udah nonton sampai detik ini, and see ya.